Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Terima kasih Bu Moderator, Dr. Sri Widati, Esos MSI, yang juga saya hormati Ketua YAKMI Pemda Jatim, sekaligus Rektor IKA Strada Indonesia, pendiri Dr. Sandu Syoto, Esos SKM MKes, dan juga para narasumber, ada Ibu Dr. Nyoman, dan ada Bapak Dr. Andrianto. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita diberikan kesehatan untuk mengikuti kegiatan dari YAKMI Pemda Jatim dengan judul Ketahanan Keluarga pada Pandemi COVID-19. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, saya mendapat tugas materi, dan yang akan saya sampaikan di sini adalah sebuah materi yang mengenai best practice penyelenggaraan percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Tulungagung. Sebelumnya saya sampaikan bahwa Kabupaten Tulungagung sudah mendeklarasikan normalitas baru pelayanan kesehatan di Kabupaten Tulungagung. Jadi rumah sakit dan dinas kesehatan sudah mendeklarasikan mengenai normalitas baru. Jadi karena apa? Karena kami mengklaim bisa mengatakan bahwa kami sudah bisa mengendalikan virus corona ini, sehingga kami mendeklarasikan diri sebagai daerah yang sudah menerapkan normalitas baru. Jadi kenapa saya sebut normalitas baru? Kalau pakai bahasa Inggrisnya kan new normal lifestyle. Bukan new normal, tapi new normal lifestyle. Sehingga saya berusaha untuk memakai kalau new normal lifestyle kepanjangan, saya pakai bahasa Indonesia saja, saya sudah konsul ahli bahasa Indonesia dan dikatakan sebagai normalitas baru. Baik, saya mohon izin untuk share materi. Sudah kelihatan ya materi saya? Sudah kelihatan, Dok. Ya, terima kasih. Ya, best practice penanganan COVID-19. Kebetulan di Tulungagung saya sebagai koordinator operasional dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Tulungagung. Dan best practice ini kemudian menghantarkan Tulungagung, terutama penyelenggaraan pelayanan kesehatan, sudah kembali ke normalitas baru. Normalitas baru di sini artinya bahwa kita sudah kembali ke pelayanan semula, hanya saja ada tambahan taat pada protokol kesehatan. Protokol kesehatan, kita semua sudah tahu apa itu, dipakai masker, kemudian jaga jarak, dan senantiasa cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, maupun juga dengan hand sanitizer, dan tidak menyentuh wajah kalau kita belum pasti tangan kita sudah dicuci dengan bersih maupun dengan hand sanitizer. Dan juga kalau kita keluar rumah, setelah untuk di tempat-tempat ramai, setelah masuk rumah sebaiknya kita segera masuk ke kamar mandi untuk mandi, dan kemudian ganti baju rumah. Jadi intinya itulah normalitas baru. Nah, ini tadi sudah dibacakan mengenai background diri saya, kira-kira mungkin saya lanjut saja. Ya, kita menghadapi bom waktu. Bom waktu itu apa? Yaitu corona. Bukan hanya dari sisi medis, tetapi dari dampak yang terbesar dari corona ini, kalau yang kita rasakan adalah juga dari kehidupan sosial ekonomi, dan kemudian juga pertahanan negara, dan semua segmen itu terganggu. Dan bom waktu itu yang disebut dengan corona. Nah, kemudian ini adalah perang global baru, sehingga wajar kalau di sana-sini terjadi
ketidaksesuaian, tetapi dalam keadaan ketidakpastian seperti ini, kita harus segera merapatkan diri, kita bergandengan tangan. Nah, musuh kita ini sama, jadi COVID-19 belum pernah terjadi di dunia, dan juga medan perangnya adalah vaskes primer dan rumah sakit. Kemudian pasukannya adalah para pekerja medis. Nah, yang jadi masalah, virus ini juga belum ditemukan obat dan juga ditemukan vaksin. Ya, menurut Profesor Sutiman dari Brawijaya Malang bahwa virus ini senantiasa bermutasi, sehingga sangat-sangat sulit untuk diharapkan kita menemukan vaksin. Kemudian tentu saja sehingga kita tidak bisa memastikan kapan ini berakhir. Dan kunci utama pengendalian dari ini adalah kita harus berpikir dampak yang serius bagi kelompok yang rentan. Nah, inilah kemudian di dalam menghadapi sesuatu yang baru dan penuh ketidakpastian, kita ini masuk ke lorong transendental, lorong ketidakpastian, sebuah tempat di mana kita semua tergagap-gagap, sehingga penyembuh dari corona ini bukan isolasi dan juga bukan vaksin, bukan obat, penyembuhnya adalah kolaborasi. Kemudian di dalam kolaborasi tentunya ada irama. Yang atur irama siapa? Yang atur irama adalah pasukan pekerja medis. Sehingga yang lain-lain itu perannya adalah mensupport agar para pekerja medis ini bisa bekerja profesional. Dan tentunya dengan penghargaan yang proporsional. Nah, inilah kunci dari bagaimana kita menghadapi pandemi COVID-19. Kita tenang, bergandengan tangan, berkolaborasi, serahkan pada yang komandan, komandannya adalah para pekerja medis, dan yang lain itu supporting untuk bagaimana agar para pekerja medis diberikan ruang yang cukup untuk bekerja secara profesional. Jadi intinya kalau dari pengalaman saya di Tulungagung mengendalikan COVID-19 itu seperti itu. Nah, sebelum ini saya kembali ke ini, definisi operasional nanti bisa dibaca sendiri, ODP itu apa, PDP apa, OTG apa. Karena apa? Dari kalau kita tidak seragam dalam memahami PDP, ODP, dan OTG, ini juga susah. Kemudian langkah kita ini menjadi satu, ibarat kalau kita berbaris, satu kaki kiri dulu, yang satunya kaki kanan dulu, karena perbedaan persepsi. Tolong di seluruh stakeholder yang terlibat dalam penanganan gugus tugas ini paham apa itu ODP, apa itu PDP, dan sebagainya. Tentunya ini kan suspek. Nah, PDP, ODP itu kan suspek atau kira-kira. Bagi daerah yang sudah mempunyai mesin PCR untuk menentukan diagnosa pasti, kayak di Tulungagung misalnya, nyaris sudah tidak ada PDP karena dalam waktu beberapa jam kita sudah tahu hasilnya. Ini terkonfirmasi atau tidak. Mungkin itu. Nah, berikutnya juga begitu terkait dengan pemahaman yang sama. Apa itu rapid test, apa itu PCR, itu kan sering jumbo kita, atau sering salah arti. Rapid test itu di PCR pun ada rapid. Rapid test di PCR itu namanya TCM, jadi tes cepat molekuler. Jadi rapid itu tidak hanya terhadap antibodi, terhadap molekuler atau terhadap RNA itu juga ada rapid test. Itu namanya TCM, jadi tes rapid, tes cepat molekuler. Jadi kita jangan menjumbuhkan hal itu. Kalau ada pemeriksaan RNA dengan TCM, itu artinya adalah rapid test pada RNA. Yang kita kenal sekarang rapid test ini kan seakan-akan cuma terhadap antibodi IgM dan IgG. Ini yang ingin saya sampaikan supaya kita semua dalam satu pemahaman. Target untuk mendeteksi itu tentunya protein dan RNA, tapi untuk diagnosa pasti adalah RNA. Ya, ini berikutnya adalah sebuah teori yang disampaikan oleh WHO, data WHO.
yang kita kutip dari majalah Tempo. Jadi angka kematian internasional di sini bisa kita lihat bahwa yang terendah adalah umur 10 sampai 39 tahun dan umur 40 sampai 50 tahun. Padahal ini usia produktif. Nah, kalau kemudian yang usia produktif ini, kalau kita tidak pakai strategi, usia produktif ini juga ikut terhambat kinerjanya, terhambat aktivitasnya. Kita bisa bayangkan betapa ketahanan keluarga kemudian menjadi sangat-sangat terganggu. Sehingga strategi yang saya terapkan di Tulungagung adalah strategi seperti ini. Strateginya melindungi yang lemah. Langkah yang pertama kita lakukan adalah melindungi yang lemah. Ini sebuah foto dari Perang Dunia Pertama yang saya sangat, foto ini sangat legendaris dan saya suka. Di sini ada terlihat pada waktu itu, ibaratnya kita menghadapi pandemi ini kalau analoginya. Pada waktu itu ada seorang tentara Amerika menggendong seekor keledai. Semua orang mencemooh, buat apa itu? Kalau nggak ngerti maksudnya kan begitu. Keledai itu binatang yang lemah, sehingga dan dia tidak bisa berpikir. Dialah yang kita lindungi supaya dia tidak menginjak bom ranjau yang ada di sekitar ini, sehingga orang yang lain bisa selamat. Inilah strategi yang pertama kita lakukan, kami lakukan di Tulungagung seperti ini. Mengingat apa? Pandemi ini masih sangat lama. Belum tahu sampai kapan. Semua upaya itu dikerahkan untuk pengendalian penyebaran COVID-19 ini. Kalau kita melenyapkan, tidak mungkin. Kita tidak mungkin melenyapkan COVID-19 dari muka bumi. Sehingga yang perlu kita pahami adalah kita mengendalikan. Mengendalikan dengan apa? Dengan normalitas baru yang tadi saya sebutkan di depan. Kemudian PSBB itu tidak menghentikan potensi gelombang lanjutan. Indonesia tidak menganut total lockdown. Kalau total lockdown juga kita setelah dibuka mau ngapain? Kita juga nggak bisa berharap banyak karena vaksin juga tidak ada. Kemudian ini strategi yang saya sampaikan tadi, bahwa kelompok rentan, baik itu dari tokoh politik, tokoh agama, ilmuwan, negarawan, maupun rakyat biasa, terutama yang usia senior atau junior tapi mempunyai penyakit komorbid yang sangat berbahaya, terutama di sini adalah diabetes mellitus, kemudian penyakit-penyakit kardiovaskuler, penyakit paru kronis menaun. Nah, itulah yang harus kita lindungi. Yang lain itu silakan tetap melakukan kegiatan sosial ekonomi esensial. Karena kegiatan sosial ekonomi esensial itu harus jalan terus. Dengan apa? Dengan tetap taat pada protokol kesehatan. Inilah kemudian yang nanti bisa dilihat di slide setelah ini, bahwa betapa Tulungagung ini angka kesakitannya sangat rendah dan bahkan angka kematiannya juga sangat-sangat rendah. Dan sekarang ini Tulungagung sudah mencapai tahap di sini. Mohon maaf. Nah, Tulungagung itu sudah mencapai tahap di sini. Artinya apa? Karena virus corona ini tidak akan pernah hilang dari muka bumi, setelah kita mencapai peak-nya, mencapai puncaknya, kita kemudian akan dance with corona. Jadi kadang ada, beberapa hari tidak ada, kemudian ada lagi. Tulungagung sudah sampai di tahap itu. Kadang beberapa hari tidak ada, biarpun kita selalu tracing terus, selalu melakukan pemeriksaan PCR, tapi kemudian tidak ada. Tidak ada kalau kita tidak memeriksa sih, ini wajar, tapi ini tidak ada dan kita selalu melakukan pemeriksaan. Perlu saya sampaikan bahwa Tulungagung sudah pernah mencapai peak-nya di tanggal 18 Juni kemarin. Ya baik, ini saya kembali ke sini. Kendala-kendala yang dihadapi terutama adalah sarana prasarana pelayanan kesehatan, terutama akurasi dari rapid test dan RT-PCR. Ini yang paling harus kita jaga. Karena apa? Karena orang sembuh secara klinis itu masih belum bebas bergaul dan dia masih contagious atau masih bisa menularkan kepada orang lain. Sehingga
keakuratan dari rapid maupun RT-PCR ini yang sangat penting. Kemudian pengetahuan masyarakat, pemahaman pemangku kepentingan atau stakeholder yang tidak sama ini juga berpengaruh terhadap percepatan penanganan ini. Karena kalau enggak, misalnya masing-masing stakeholder kepingin menonjol sendiri, mau mencari panggung sendiri, nah inilah kemudian yang biasanya menjadi masalah petaka dan tidak akan selesainya permasalahan pengendalian virus corona itu bukan dari corona sendiri, tetapi dari perilaku para stakeholder yang tidak bisa bekerja kolaboratif. Jadi, saya tekankan di sini bahwa kunci utama dari pengendalian ini adalah kedisiplinan dan kolaborasi. Vaksinnya itu adalah disiplin dan kolaboratif. Kemudian budaya, regulasi untuk melindungi kelompok rentan juga belum seragam, secara geografis juga jadi faktor kendala, dan yang terutama juga ternyata terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya realisasi telemedicine. Jadi bagaimana mungkin kita bisa melindungi kelompok-kelompok rentan? Kalau kelompok rentan tatkala memerlukan pemeliharaan pelayanan kesehatan, mereka harus datang ke rumah sakit. Jadi kebetulan di Tulungagung sebelum ini sudah mempunyai sistem teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, sehingga pada waktu ada pandemi ini kita menjadi tinggal running, tidak perlu lagi membuat sebuah sistem teknologi informasi yang baru. Karena apa? Prinsip telemedicine yaitu penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang difasilitasi oleh teknologi informasi yang memungkinkan para pekerja medis itu melakukan breaking through the hospital walls untuk memberikan pertolongan kepada masyarakat mulai dari pre-hospital sampai dengan post-hospital care. Nah inilah kemudian keunggulan dari Kabupaten Tulungagung yang menurut saya sudah lebih dulu mengalami peak dan sekarang sudah landai dan sudah kembali ke normalitas baru. Ya, kemudian what should we do next? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jadi data medis, kemudian dengan kajian ekonomi kesehatan, inilah yang mestinya harus segera kita lakukan. Jadi di sini saya sampaikan, mumpung saya bertemu dengan teman-teman ikatan Asosiasi Kesehatan Masyarakat Indonesia, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Jadi sudah waktunya kita melakukan kajian data medis. Jadi kalau seberapa manfaat mudarat dan kemudian manfaat mudarat terhadap kajian ekonomi kesehatan. Ekonomi kesehatan ini tentunya bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi tentu saja dari sisi ketahanan keluarga dan sebagainya, dan juga dari sisi ketahanan nasional. Inilah kemudian saya contohkan dengan imbang neraca ini. Jadi sekarang ini yang terjadi menurut saya adalah pemahaman COVID-19 ini yang kurang komprehensif. Sehingga kita lihat masih orang-orang yang bahkan antar kepala daerah, antar politisi itu juga masih berebut panggung dalam hal untuk atau kurang pahamnya mereka, sehingga terjadi pengetatan pembatasan sosial ekonomi tanpa evidence base. Padahal pengetatan sosial pembatasan sosial ekonomi itu mestinya harus menganut sistem seperti ini. Misalnya, kalau ruang karantina, kemudian ruang isolasi, ICU dan sebagainya itu masih longgar, itu jangan terlalu diketatin untuk kehidupan sosial ekonomi. Agak diperlonggar, sehingga mestinya itu seperti ini. Imbang antara pengetatan sosial dan physical distancing, kemudian dengan pembatasan-pembatasan sosial dan pembatasan-pembatasan kegiatan sosial ekonomi esensial dengan kapasitas ruang karantina, isolasi, dan sebagainya. Kalau kemudian ini dirasa terlalu
berat beban dari ruang karantina dan sebagainya, kita perketat kegiatan sosial ekonomi esensial sehingga arahnya ke sini. Inilah yang mendasari yang saya sebutkan tadi bahwa pembatasan itu harus berdasarkan evidence based, jadi tidak asal main ketati dan sebagainya. Nanti saya sampaikan bahwa ada demo mengenai pembatasan pun tidak ngawur asal nutup jalan dan sebagainya. Nah, kemudian apa yang mesti dilakukan lagi? Menurut saya dalam hal ketidakpastian ini kita harus istilahkan itu kita tadabur. Jadi Allah Jadi yang di ayat dalam surah yang kita paham, kita yakin bersama di surah Ar-Rahman itu sampai diulang-ulang 31 kali. Jadi nikmat mana yang kau dustakan gitu. Untuk apa? Untuk kita menyamakan persepsi. Setelah kita menyamakan persepsi, baru kita bisa kerja kolaborasi dan berdisiplin. Jadi inilah yang ingin saya sampaikan dalam memerangi atau mengendalikan virus COVID-19. Ya, alhamdulillah di Tulungagung sejak awal karena kami mempunyai sistem PSC network gitu, sehingga kita sangat mudah dalam segera memitigasi risiko. Pada waktu ditetapkan oleh pemerintah Indonesia kita ikut terdampak pandemi ini, yang kami lakukan pertama adalah membuat rumah sakit lapangan. Karena kita mempunyai puskesmas rawat inap, ada 3 puskesmas di Tulungagung ini kemudian yang kami tetapkan sebagai garda terdepan, jadi fasilitas kesehatan darurat COVID. Jadi ODP, PDP yang ringan itu tidak perlu ke rumah sakit rujukan di Dr. Rizka, kalau tidak sangat-sangat serius. Kemudian apa? Di sini single data yang terhubung dengan posko COVID di Tulungagung dan juga keunggulan dari Tulungagung mempunyai ruang karantina yang diperuntukkan untuk kasus-kasus konsum tapi klinis sehat dan juga kasus rapid test itu reaktif, rapid antibody test reaktif, tetapi klinis juga sehat. Itu tidak perlu ditaruh di rumah sakit. Yang membuat beberapa daerah itu rumah sakitnya cepat penuh. Karena apa? Tidak bisa membedakan terkonfirmasi positif, terkonfirmasi itu klinis sehat apa enggak. Jadi kalau sehat dan itu mestinya tidak perlu ditaruh di rumah sakit. Hanya yang klinisnya sakit saja yang ditaruh di rumah sakit. Inilah kemudian yang menyebabkan rumah sakit itu banyak overload. Dan kemudian setelah overload baru membangun rumah sakit lapangan. Nah, ini yang menurut saya strategi yang kebalik gitu. Alhamdulillah di Tulungagung sudah memitigasi risiko ini mulai awal. Dan juga ada isolasi bagi pekerja migran Indonesia misalnya, atau DP dengan tingkat kepatuhannya rendah. Kita taruh di ruang isolasi, kebetulan ada balai latihan kerja di Tulungagung, itu kita tempatkan mereka yang kepatuhannya rendah, ODP kepatuhan rendah kita tempatkan di sana. Tapi semua tergabung ke dalam single data dan satu komando, itu di PSC Network 119 Kabupaten Tulungagung. Nah, ini Tulungagung COVID-19 dalam angka, ini per tanggal 5 Juli kemarin, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, dan juga capaian. Ini mungkin saya lewati saja. Ini saya mohon izin untuk share demo, ya. Ya, monggo silakan. Ya, ini saya akan mencoba untuk share sebuah sistem teknologi informasi yang sangat membantu Kabupaten Tulungagung untuk kemudian segera keluar dari krisis pandemi COVID-19.
Ya, ini adalah sebuah teknologi informasi yang disebut dengan emergency button. Jadi semua data ini ada di dalam satu genggaman. Jadi solution in my hand. Jadi semua data termasuk perlindungan ibu dan anak itu ada di sini. Jadi di sini ada di sini ada home care. Jadi kami bekerja sama dengan PPNI sebagai provider tatkala orang-orang yang keluar dari rumah sakit itu perlu perawatan lebih lanjut sampai dipastikan mereka aman, itu kami kerjasama dengan PPNI dan juga teman-teman dokter umum sebagai provider untuk siap menerima penugasan kapanpun diperlukan oleh masyarakat. Kemudian ada nomor telepon, ada nomor WA, dan juga ada emergency button. Jadi ini dipencet 3 detik, nanti di call center itu akan tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Baik kami ke sebaran COVID-19 Kabupaten Tulungagung. COVID ini dashboard untuk publik. Jadi tentunya ini bukan untuk mengambil kebijakan. Contohnya begini, ini data dari Tulungagung, dari 239 yang terkonfirmasi, 233-nya itu sudah sembuh. Berarti yang ini tinggal 0, sekian. Nah, berarti ini sudah 97% lebih yang sembuh. Kemudian yang dirawat itu 1 orang, itu 0,4% kira-kira. Yang dikarantina tinggal 2 orang. Kemudian yang berarti sekitar 1%. Kemudian yang meninggal itu 3 orang. 3 orang ini kira-kira 1,2%. Dan yang meninggal ini nanti saya sebutkan datanya, ini bukan orang terkonfirmasi tanpa komorbid. Mereka semua dengan komorbid. Kemudian kalau di dashboard terbatas, ini kita cuma bisa melihat seperti ini. Tidak bisa melihat detail, tapi bisa melihat misalnya di Kecamatan Ngantru, gini. Nah, ini memudahkan kita kerja kolaborasi. Ini kita lihat detailnya. Ternyata tidak semua daerah di Ngantru ini zona merah. Sehingga ini bisa dipedomani oleh teman-teman kepolisian tatkala melakukan pengetatan kegiatan sosial ekonomi. Misalnya di sini, ya hanya desa Bendosari, yang lainnya jangan. Jadi Pak Polisi di Tulungagung itu sudah terbiasa dengan data-data seperti ini, sehingga enggak main satu kecamatan ditutup semua, enggak main seperti itu. Bahkan ada desa yang nyaris tidak ada kantor ODP, PDP maupun yang terkonfirmasi. Tapi ini tidak bisa melihat orangnya siapa, cuma bisa melihat ada berapa di desa itu, ada berapa PDP, OTG dan sebagainya. Inilah yang kemudian memudahkan kita untuk berkolaborasi. Kemudian kalau ini tadi data publish, ini ada data yang terbatas. Data terbatas. Nah, ini kita bisa melihat sudah berapa yang kita lakukan rapid test dan sebagainya, hasilnya apa dan sebagainya, semua bisa stakeholder, kepala dinas kesehatan, direktur rumah sakit, teman-teman di puskesmas, kemudian kepala daerah, dari Kodim, dari kepolisian, itu bisa melihat publish ini. Nah, dashboard terbatas ini. Jadi tadi kembali lagi ke sebuah contoh tadi, misalnya di Ngantru tadi, ada kasus terkonfirmasi, itu kita lihat di detailnya, di desa mana. Misalnya di desa Pojok. Di desa Pojok ini kita lihat, yang terkonfirmasi 3 orang. 3 orang ini siapa? Ini kan ada NIK-nya. Kita lihat. Anikatus Juriah misalnya. Nah, kemudian ada kita lihat lagi Fendi Permana Putra. Jadi kita langsung bisa bagian, kalau di Tulungagung ini ada ULT PSAI.
perlindungan anak itu unit layanan terpadu perlindungan anak terpadu di Tulungagung ini bisa melihat rumahnya mana, Fendi misalnya, anak-anaknya siapa yang rawat dan sebagainya. Kemudian bagi dinas sosial, data ini bisa sebagai dasar untuk apa? Untuk membagikan bantuan-bantuan kepada saudara-saudara kita yang terdampak, baik itu terdampak sedang di karantina. Misalnya seorang Fendi ini ternyata anaknya 2 misalnya, terus siapa yang rawat anak, siapa kasih makan dan sebagainya. Ini dinas sosial bisa memperdomani seperti ini. Inilah yang menurut saya kira-kira yang menyebabkan Tulungagung ini segera bisa keluar dari pandemi COVID-19 dan menurut saya sangat sukses gitu. Nah, kemudian kembali ke data. Kita juga bisa tahu PDP misalnya di rumah sakit ini yang sedang dirawat hari ini berapa sih? Ternyata 1 masuk. Kemudian yang dirawat di rumah sakit Dr. Rizka per hari ini. Jadi semua ini ada di sini. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah di sini juga bisa untuk melihat pasien COVID berdasarkan umur. Ternyata ada pasien yang kita rawat bahkan umurnya 89 tahun. Ini sebaran pasien COVID-19 di Kabupaten Tulungagung. Ini kalau dilihat data ini tidak sama tentunya dengan yang tadi teori dari WHO yang saya sampaikan di depan. Ternyata umur sekiannya juga aman-aman aja itu. Yang meninggal nanti saya sebutkan, saya perlihatkan umur berapa nanti. Semua ini bahkan yang di bawah 49 tahun semua hidup. Yang di bawah 70 tahun semua hidup. Jadi ini kan inilah karena hal baru ya. Jadi biasalah kemudian masih kontroversi kadang-kadang. Nah ini yang kasus meninggal itu ada umur 53 kalau saya nggak salah. Kemudian ada 64 dan ada yang 65 tahun. Semua ini dengan komorbid. Yang satu itu dengan diabetes, masuknya dengan diabetes, dia dengan hiperglikemi, yang dua-duanya itu dengan diabetes dan penyakit paru obstruktif kronis. Jadi ini kita bisa lihat setiap saat data ini berubah sesuai dengan basis data kesehatan single data yang ada di Kabupaten Tulungagung. Kemudian ini contohnya kasus tanpa komorbid. Kasus COVID-19 berdasarkan jumlah penyakit penyerta. Yang tanpa komorbid lebih banyak 173, yang mempunyai komorbid tunggal itu 66, yang multiple komorbid itu 18. Dan ini tadi kasus meninggal. Ini seakan-akan 4 karena apa? Yang satunya orang luar daerah. Nah, inilah yang kemudian juga ada ini data yang dibuka untuk publik. Ini di dashboard publik juga ada ini. Ada tempat berapa, kita mempunyai kapasitas berapa, kapasitas di Tulungagung itu untuk menangani COVID 320 tempat tidur. Kemudian sekarang tersedia 247. Jadi masyarakat bisa mengakses langsung dan bahkan di sini kami juga menyiapkan grafik harian COVID-19 dan juga nah, yang tidak kalah pentingnya bahwa seluruh stakeholder itu bisa mengetahui stok yang ada. Misalnya masker itu ada berapa sih, stoknya berapa dan sebagainya. Jadi gaun panjang, handscoon steril, ini ada berapa? Ini semua ada, semua bisa melihat sehingga dalam waktu pengajuan dan sebagainya itu mempercepat kerja kolaborasi. Jadi ini sebagai gambaran saya terhadap sistem teknologi informasi yang memungkinkan untuk Rumah Sakit Dr. Rizka
mohon maaf, Kabupaten Tulungagung bisa segera keluar dari COVID-19. Baik, saya lanjutkan. Kemudian, ya ini grafik yang terkonfirmasi. Tadi sudah yang pakai sistem, ini saya perlihatkan. Ini grafik pasien terkonfirmasi saja. Jadi ini yang saya sebut bahwa peak-nya kemarin adalah di sini, dan sekarang sudah, ini per tanggal 4, ini akan saya sampaikan yang per tanggal 5, angka kematian, kemudian ini tren kasus harian. Ini adalah kasus harian, makin turun, kalau ini kumulatif. Nah ini setiap hari kita memeriksa yang hijau, ini adalah jumlah spesimen yang diperiksa atau orang di tracing, merah ini adalah jumlah yang terkonfirmasi. Jadi saya sampaikan, mohon maaf, tanggal 16 Juni itu adalah peak-nya, kemudian tanggal 17 berkurang, 18 tidak ada kasus, 19 mulai berkurang. Nah, sampai sekarang kemudian nyaris semua sudah sembuh. Ini yang data di Kabupaten Tulungagung. Dari tenaga medis yang terkena, itu para medis ada 26, medis ada 4, dan bukan nakes itu ada 4. Alhamdulillah tidak ada yang sakit dan perlu dirawat. Semua hanya perlu di ruang karantina dan juga sembuh. Sekarang ini, mohon maaf, ini data beberapa minggu yang lalu. Sekarang ini sudah hampir semua kembali bekerja. Jadi tidak ada satupun tenaga medis maupun paramedis dan bukan nakes itu yang terdampak dengan serius sakit apalagi meninggal dunia. Nah ini sistem barcode, kalau orang memeriksakan PCR itu di Tulungagung, untuk melihat hasilnya tidak perlu lagi datang ke Tulungagung atau kita kirimkan. Yang bersangkutan silakan download aplikasi emergency button Kabupaten Tulungagung lewat Play Store. Nah, sehingga orang-orang itu kemudian bisa melihat lewat barcode yang kita tempelkan di berbagai tempat. Bisa di Tulungagung, bisa juga di toko-toko, ada di terminal, juga di stasiun. Kesimpulan, pentingnya melindungi kelompok rentan. Kemudian penyebaran COVID-19 sulit dihentikan, tetapi harus dikendalikan. Diperlukan rapid test dan PCR yang terstandar. Saya ulangi, yang terstandar. Karena banyak kemudian false itu yang ternyata bersumber dari alat yang kita pakai. Sebelum memakai PCR, itu harus sudah dioptimasi dulu dengan baik. Istilahnya itu kalau ini dikalibrasi lah gitu dengan baik. Nah, diperlukan pembentukan steering committee dari gugus tugas untuk mendrive agar gugus tugas ini bekerja dengan lancar. Nah, perlu adanya kesamaan pemahaman dan sebagainya. Itu dari saya. Kalau masih ada waktu, saya izin untuk share video bagaimana telemedicine di Tulungagung. Ibu moderator, kira-kira masih ada waktu, kira-kira 3 menit? Iya, boleh kalau 3 menit. Dokter, Maaf. Saya sebuah video yang menggambarkan bagaimana kemajuan teknologi informasi itu bisa sangat membantu dalam pelayanan kesehatan. Tetapi ada yang tidak bisa digantikan adalah human touch. Jangan semua diserahkan kepada teknologi informasi, karena itu juga akan bisa berdampak tidak baik. Mohon maaf.
Sebentar. RSUD Dr. Iska Tulung Agung merupakan ujung tombak pemerintah Kabupaten Tulung Agung dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik. Bisa dilihat dan didengar, Bu Moderator? Sakit. Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa. Sudah bisa, Dok. Mengembangkan konsep hospital without walls. Dalam rangka menghambat penyebaran virus COVID-19, mengimbau kepada seluruh masyarakat Tulung Agung bagi penjenengan yang mempunyai penyakit, kemudian usia di atas 65 tahun, seluruh balita, seluruh ibu hamil di Kabupaten Tulung Agung, apabila penjenengan memerlukan rumah sakit, penjenengan kami harapkan tidak perlu datang ke rumah sakit. Nah, ini supervisor ini di call center. Penjenengan telepon ke call center. Gambarnya tidak ini. Atau 0355 3209 dari rumah. Penjenengan tidak perlu datang ke sini. Gambarnya tidak ada ya? Enggak muncul, cuma suara. Nah, suaranya aja. Bentar. Iya, oke. Gambarnya enggak. Halangi penjenengan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Oh, mohon maaf, videonya nggak tampil. Di era pandemi coronavirus disease atau COVID-19. Enggak ada gambar. Mohon maaf, mungkin saya salah ini. Inovasi manajemen hospital without walls sangat diperlukan sebagai sebuah upaya alternatif untuk melindungi kelompok rentan atau pasien berpenyakit kronis dari paparan virus corona. Masih belum ya, Bu ya? Belum muncul. Belum muncul ya? Sebentar. Belum. Nah, ini dulu. Stop share dulu. Pasien beresiko tinggi atau rentan yang menderita penyakit kronis tidak perlu lagi datang ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan rawat jalan. Tenaga dokter, perawat, bidan, dan tenaga medis lain akan datang ke rumah pasien untuk memberikan pelayanan dengan dipandu oleh dokter supervisor yang senantiasa standby 24 jam. RSUD Dr. Iska. Ya, mohon maaf, mungkin saya salah pencet tadi kayaknya. Ya, sebentar. Tulung Agung merupakan ujung tombak pemerintah Kabupaten Tulung Agung dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik. Iya, muncul. Gambar dan suara jelas ya? Jelas, nggih, sampun. Dan terjangkau dalam pelayanan, RSUD Dr. Iska mengembangkan konsep hospital without walls. Dalam rangka menghambat penyebaran virus COVID-19, mengimbau kepada seluruh masyarakat Tulung Agung bagi penjenengan yang mempunyai penyakit kronis, kemudian usia di atas 65 tahun. Ini yang proses edukasi kepada masyarakat seluruh ibu hamil supaya mereka bisa menggunakan hak. Apabila penjenengan memerlukan mereka rumah sakit, penjenengan kami harapkan tidak perlu supervisor rumah sakit yang ada di call center. Penjenengan telepon ke call center 119 atau 0355 320 119 dari rumah. Penjenengan tidak perlu datang ke sini. Tim akan datang ke rumah-rumah penjenengan. Nah, kalau ada orang tua yang intinya rumah tidak perlu datang ke rumah sakit, tidak menghalangi penjenengan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Di era pandemi coronavirus disease atau COVID-19 yang sangat berbahaya bagi kelompok rentan, inovasi manajemen hospital without walls sangat diperlukan sebagai sebuah upaya alternatif untuk melindungi kelompok rentan atau pasien berpenyakit kronis dari paparan virus corona. Nah, ini provider ini kebetulan para medis yang siap menerima penugasan. Kenapa begitu? Karena sentuhan manusia ini masih penting. Jadi ini yang tidak bisa kita lupakan. Di dalam dunia medis, jadi kemajuan teknologi informasi 4.0
yang bisa tidak tergantikan adalah sentuhan pada manusia. Karena manusia bukan barang, nggak bisa dianggap dengan robot dan sebagainya, nggak bisa digantikan dengan robot. Nah, kalau di lapangan dia nggak jelas, dia bisa telepon ke supervisor, bahkan bisa video call untuk melihat kondisi pasien. Jadi dia nguruskan SEP, BPJS, nguruskan resep ke dokter, nguruskan ke apotek, nanti semua dia. Dan dia ini sudah digaji oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Rumah Sakit Dr. SK, sudah kita gaji. Setiap turun lapangan kita yang bayar. Dan layanan ini gratis bagi masyarakat. Ya, karena sudah diberikan layanannya. Ya. Nah ini kira-kira gambaran telemedicine atau